Sudirman, silakan. Apa ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya dari Aceh, Pak Sudirman. Jadi saya setuju seperti apa yang Bapak katakan tadi, bahwa semangat otonomi khusus itu harus terbentuk di daerah. Sebagaimana juga Aceh merupakan salah satu daerah yang pasca konflik terjadi di Undang-Undang Nomor 11 2006 tentang otonomi khusus itu. Saya yang pertama sekali bersepakat supaya ada kewenangan daerah di sini yang diberikan oleh kepada pemerintah. Bahwa hari ini yang miris, Pak, semua terminal-terminal itu yang dikelola sebelumnya oleh daerah, ada yang dikelola oleh pusat. Kemudian ada pula yang dikelola oleh provinsi, ada pula yang dikelola oleh kabupaten. Tetapi pada saat ini rata-rata yang saya lihat yang dikelola oleh kabupaten itu tidak berjalan, dan itu menjadi lahan-lahan kosong tempat mobil rusak yang diparkir di sana. Ini tentu sangat miris bagi kita. Yang kedua, ini mungkin ada kaitannya atau sebuah hal yang komplit di sini, yaitu terkait dengan klasifikasi jalan. Ini juga telah merusak kekhususan daerah itu sendiri, karena klasifikasi jalan itu yang namanya jalan kabupaten, jalan provinsi, wilayah hukum itu tidak tersentuh oleh kabupaten. Maka saya seringkali menjumpai di sana bobot-bobot jalan, muatan dari truk-truk itu yang mengangkut ke jalan provinsi itu tidak dapat dimonitor oleh Dinas Perhubungan Kabupaten. Nah, sementara mereka sangat jauh di provinsi dan tentu tidak bisa memonitor ke daerah. Dan ini ada ruangan hampa atau ruangan kosong yang tidak bisa hukum masuk di sana atau negara masuk di sana. Yang ketiga, terkait dengan jumlah kendaraan yang semakin meningkat dan proses dalam proses apakah kredit atau lain sebagainya ini meningkat pesat. Malah pemerintah sekarang kejar-kejaran antara jumlah kendaraan yang setiap tahun diterbitkan dengan jumlah ruas jalan yang dibentuk. Saya setuju saja, Pak, itu masalah kendaraan itu banyak, tidak apa-apa. Tapi hari ini banyaknya kendaraan di daerah itu bukan memberikan investasi kepada daerah, hanya dipergunakan oleh tengkulak-tengkulak, hanya dipergunakan oleh calo-calo, yang investornya ini dari luar. Masyarakat di daerah dikeruk semua anggarannya, uang daerah, kredit motornya, belum lagi tunggakan-tunggakan yang datang debt collector ke rumah, sehingga terjadi pertikaian, bawa preman sampai 12 juta. Ini pernah dirasakan adik saya berapa minggu yang lalu. Betul. Kendaraan itu 3 bulan menunggak sampai 15 juta. Apa yang dilakukan? Untung kita ini agak keras saya sedikit, maka tidak jadi, malah sedikit lah jadi juga. Padahal di dalam tunggakan itu sudah ada yang harus dibayar, itu tunggakannya berapa, misalnya ada denda, tapi ada denda yang lain. Nah, yang jadi miris sekarang, Pak, semua kredit-kredit atau perusahaan-perusahaan perkreditan di daerah itu ditarik semua kemana? Apakah ke pusat atau ke luar negeri? Maka omong kosong kalau biar masyarakat sejahtera, ada motor, ada mobil, kan menikmati. Ya, satu sisi. Tapi di sisi yang lain, siapa yang mengambil keuntungan ini? Apakah daerah?
Kemudian yang terakhir, selanjutnya saya bersepakat seperti apa yang Bapak katakan. Ada angkutan itu angkutan pedesaan, ada angkutan itu angkutan provinsi misalnya. Tapi seperti apa yang Pak siapa tadi? Pak Jenal ya? Pak Muslim juga mengatakan tentang ini. Pak Amir juga sepakat dengan Pak Agus juga, bahwa bagaimana kendaraan itu tentu saja kalau taksi ini atau kendaraan ini ke daerah lain, jangan orang menaruh koper di situ lalu ganti mobil. Ini yang harus kita sinergikan dulu. Apakah ini kendaraan disamaratakan saja? Disamaratakan saja. Baik kendaraan daerah, baik kendaraan pedesaan, mau kendaraan kabupaten, agar jangan terjadi lagi kececokan. Ini pernah juga Pak terjadi di Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Yang seperti Bapak katakan tadi, ada pertengkaran antara supir taksi biasa dengan supir taksi online. Maka untuk bapak-bapak yang dari Organda, bagaimana mengkondisikan ini? Apakah dari pihak taksi ini untuk beralih semua ke taksi online, tapi dengan persyaratannya pemerintah harus mensubsidi, apakah beli HP baru gitu, supaya mereka update, kan begitu. Nah yang terakhir Pak juga, masalah taksi-taksi yang taksi online yang terlalu mudah, anak-anak pengusaha, anak-anak pejabat kadang-kadang pakai mobil bagus jadi taksi online. Ini mengeluh taksi-taksi yang apa namanya, yang dulu lah apa namanya tuh, yang tradisional ya, kargo tradisional. Jadi ini mengeluh. Jadi ini tentu saja harus dirapikan. Yang terakhir sekali, saya sepakat Pak, jangan jadi kantor polisi pembuatan SIM itu menjadi sarang daripada memuluskan hal yang tidak wajar. Saya mengusulkan kalau bisa setiap peserta didik di sana terintegrasi satu kurikulum yang begitu lulus dari SMP atau SMA, dia sudah lulus uji coba kendaraan atau sistem kendaraan yang bisa langsung dikeluarkan SIM. Seperti wajib militer yang ada di daerah negara lain. Wajib militer. Jadi setiap orang itu setiap lahir dan dewasa mereka wajib militer, dan setiap nanti menjadi masyarakat dia itu militer, sudah lulus militer. Begitu juga peserta didik di sekolah, setiap dia keluar dari sekolah dia lulus izin kendaraannya. Jadi begitu lulus sekolah sudah ada SIM atau bisa langsung buat SIM, nggak usah lagi latihan uji coba SIM. Itu terintegrasi, itu saya rasa lebih simple. Jam yang digunakan mungkin dalam pendidikan itu jam olahraga. Nih olahraga, ini kamu belajar mobil. Paling tidak 1 minggu 2 orang begitu. Selesai itu. 30 murid ke satu lokal. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudirman. Masih ada beberapa lagi yang